Mentor Allegri sebut Juventus adalah tim mediocre. Pelatih asal Italia yang merupakan mentor Massimiliano Allegri yakni Giovanni Gaglione menegaskan bahwa Juventus saat ini merupakan tim mediocre, bahkan dengan atau tanpa kehadiran pemain bintang. Hingga memasuki Giornata ke-6 Serie A Italia, Bianconeri tertahan di peringkat ke-8. Mereka kalah dari SS Lazio, Inter Milan, AS Roma, bahkan Udinese yang menduduki kursi yang keempat. Manchester United sia-siakan Phil Jones. Dilansir dari Manchester Evening News, Manchester United merilis nama 25 pemain utama di Liga Inggris di musim ini. Di barisan bek tengah tidak ada nama Phil Jones di sana. Phil Jones pun diketahui tak diikutsertakan dalam tur pramusim Manchester United sebelum kompetisi musim 2022-2023 dimulai. Kontrak Phil Jones akan habis pada musim panas 2023 mendatang dan Setan Merah sempat akan menjualnya di bursa transfer musim panas kemarin, tetapi sayangnya sepi peminat. Lisandro Martinez klaim dirinya berhasil beradaptasi di Liga Inggris. Bek Manchester United Lisandro Martinez mengklaim dirinya telah berhasil beradaptasi dengan Liga Premier Inggris. Meski demikian, Martinez tak menampik bahwa hal itu tidaklah mudah untuk dilakukan. Dani Alves sebut Cristiano Ronaldo adalah seorang bajingan. Ex-bintang Barcelona yakni Dani Alves mengenang kembali masa-masa persaingan dirinya dengan Cristiano Ronaldo saat CR7 masih berseragam Real Madrid. Saking sengitnya persaingan di antara kedua pemain tersebut, Dani Alves sampai menyebut Ronaldo adalah seorang bajingan. Hal itu ia ungkapkan karena Dani Alves mengakui bahwa Ronaldo merupakan salah satu pemain yang sangat sulit dia hadapi. David De Gea mengaku pernah hampir bergabung ke Wigan Athletic. Kiper Manchester United David De Gea mengaku pernah hampir bergabung dengan Wigan Athletic sebelum dia memutuskan untuk pindah menuju ke Old Trafford. Wigan Athletic ternyata pernah mencoba untuk mendapatkan David De Gea pada tahun 2009 yang lalu saat mereka masih berkompetisi di Liga Premier Inggris. Namun David De Gea yang saat itu masih berusia 18 tahun memilih untuk bertahan di Atletico Madrid dan kemudian pindah menuju Manchester United. Christian Eriksen diklaim lebih cocok jadi kapten Manchester United bukan Harry Maguire. Mantan pemain Chelsea Emmanuel Petit mengklaim bahwa Christian Eriksen jauh lebih cocok menjadi kapten Manchester United ketimbang dari Harry Maguire. Petit beralasan bahwa Eriksen memiliki karakter yang kuat serta mampu menunjukkan dampak besar meski baru bergabung pada musim panas tahun ini. Sadio Mane sepertinya tidak bahagia di Bayern Munchen. Sadio Mane masih naik turun penampilannya di Bayern Munchen. Ada klaim menyebut bahwa Mane sejatinya tak bahagia berseragam The Rotten. Sebelumnya dia membuat 5 gol di 4 pertandingan awalnya, termasuk saat membawa Bayern Munchen menjuarai Piala Super Jerman. Sayangnya Mane kehilangan ketajamannya di 4 pertandingan terakhir. Kondisi Sadio Mane saat ini kemudian dikomentari oleh ex pemain Bayern Munchen yakni Dietmar Hamann. Menurut Hamann, Sadio Mane sepertinya tidak merasa bahagia bersama Bayern Munchen. Usai tampil apik di Bayern Munchen, Noussair Mazraoui pastikan siap membela Maroko. Noussair Mazraoui mulai mendapatkan kepercayaan bermain di Bayern Munchen, meski ia masih berada di bawah bayang-bayangan dari Benjamin Pavard. Dan sejauh musim ini ia telah membuat 7 penampilan untuk The Bavarian dari semua kompetisi. Penampilannya yang mulai meningkat bersama Bayern Munchen membuatnya kembali dipanggil untuk membela timnas Maroko pada jeda internasional di akhir bulan September ini. Alexander Zinchenko cedera di skuad Arsenal. Ada kabar buruk datang bagi Arsenal. Pengenyar mereka yakni Alexander Zinchenko dikabarkan mengalami cedera baru-baru ini.
Kabar cederanya Zinchenko ini kemudian dikonfirmasi oleh Federasi Sepak Bola Ukraina. Mereka menyebut bahwa sang bek mengalami cedera sehingga tidak bisa memperkuat Ukraina di UEFA Nations League pada pekan mendatang. Tetapi mereka mengklaim bahwa cedera yang dialami Zinchenko sebenarnya tidaklah terlalu parah. Cedera otot betisnya itu tergolong minor sehingga ia tidak perlu waktu lama untuk absen pertandingan. Kabarnya 2 pekan lagi ia sudah bisa berlatih dengan normal dan siap membela Arsenal sekali lagi. Manchester City berhasil atasi Wolverhampton. Manchester City sukses mengamankan kemenangan kelima dari 7 pertandingan pertama di Liga Inggris musim ini. Tepat di pekan yang ke-7, Man City menggasak Wolverhampton 3-0 di Molineux Stadium. Manchester City tidak perlu waktu lama untuk memecah kebuntuan. Baru 55 detik pertandingan berjalan, Jack Grealish sukses menggetarkan jala gawang milik tuan rumah. Sedangkan gol kedua Man City lahir di menit ke-16 melalui sumbangan gol dari Erling Haaland. Dan Manchester City kemudian menambah 1 gol lagi di menit ke-69 melalui gol dari Phil Foden. Dengan kemenangan ini, maka Manchester City sementara memuncaki papan klasemen dengan torehan 17 poin. Sedangkan di partai lain, Aston Villa berhasil menang 1-0 atas Southampton. Nottingham Forest kalah 2-3 dari Fulham. Newcastle United seri 1-1 dengan Bournemouth dan Tottenham yang menang telak 6-2 atas Leicester City. Diturunkan dari bangku cadangan, Son Heung-min langsung cetakan hat-trick. Penyerang Tottenham yakni Son Heung-min tampil impresif saat membantai Leicester City. Pemain asal Korea Selatan itu mencetakkan hat-trick pada laga tersebut. Son Heung-min mencetakkan hat-trick dengan menjebol gawang The Foxes di menit ke-73, 84 dan juga 86. Dan 3 gol tersebut menutup laga dengan kemenangan akhir 6-2 bagi Tottenham Hotspur. Son Heung-min merasa sangat senang bisa mencetakkan 3 gol dalam pertandingan ini. Terlebih golnya itu berbuah 3 poin untuk timnya. Jack Grealish kaget dengan gol perdananya. Jack Grealish dengan segera membungkam kritik yang dialamatkan kepadanya dengan mencetakkan gol saat laga baru berjalan 55 detik. Namun yang menarik, Grealish sempat menyangka gol itu terjadi di menit yang kelima. Proses gol itu tercipta dari peluang pertama yang diciptakan oleh Manchester City. Kevin De Bruyne bergerak menyisir tepi kanan, lalu melepaskan umpan silang mendatar, dan Grealish menyambutnya dengan 1 sentuhan. Di akhir laga, saat disinggung soal gol tersebut, Jack Grealish terkejut bahwa gol itu lebih cepat dari perkiraannya, dan itu menjadi gol perdananya di musim ini bersama Manchester City. Barcelona kembali meraih kemenangan. Barca menang 3-0 atas Elche di pekan ke-6 La Liga Spanyol. Robert Lewandowski memborong 2 gol untuk Barcelona di menit ke-34 dan juga menit ke-48. Adapun Memphis Depay turut menyumbangkan 1 gol di menit ke-41. Kemenangan ini membuat Barcelona naik ke puncak klasemen sementara La Liga Spanyol. Mereka menggeser Real Madrid dan mengumpulkan 16 poin dari 6 laga. Di sisi lain, Elche masih terpuruk di dasar klasemen. Tim asuhan dari Francisco hanya mampu mengumpulkan 1 poin dari 6 laga yang telah dijalani. Cetakan brace Robert Lewandowski dapat pujian dari sang pelatih. Striker Barcelona Robert Lewandowski mencetakkan brace dalam pertandingan melawan Elche. Pelatih Barca Xavi Hernandez pun kemudian memberikan pujian. Saya terkejut dengan sisi kemanusiaan dari Lewandowski. Dia adalah orang yang sangat rendah hati dengan komitmen dan juga rasa laparnya, kata Xavi dilansir dari Barca Universal. Robert Lewandowski menjadi bintang kemenangan Barcelona dengan mencetakkan 2 gol di menit ke-34 dan juga menit ke-48. Barcelona belum terkalahkan, cetak 18 gol baru sekali kebobolan. Barca diketahui menang 3-0 saat meladeni Elche. Tim asuhan dari Xavi itu pun masih belum terkalahkan. Barcelona di La Liga musim ini telah menunjukkan pertahanan dan serangan yang sangat istimewa. Dalam 6 laga mereka belum tersentuh kekalahan, yakni menang 5 kali dan seri 1 kali. Selain itu mereka sudah mencetakkan total 18 gol dan baru kebobolan 1 gol saja. Usai hajar Barcelona, Bayern Munchen tak berdaya di markas Augsburg.
Bayern Munchen tak berdaya saat bertandang ke markas Augsburg dalam ajang Bundesliga Jerman. The Rotten dipaksa menyerah dengan skor akhir 0-1 dalam pertandingan tersebut. Berisha mencetakkan gol satu-satunya ke gawang Bayern Munchen yang dikawal oleh Manuel Neuer di menit ke-59. Hasil ini membuat Bayern Munchen tertahan di peringkat keempat dengan koleksi 12 poin. Adapun Augsburg berada di peringkat ke-11 dengan 9 angka. PSG tak puas walau sudah dapatkan 7 pemain baru. Kendati digadang-gadang punya finansial yang kuat, PSG beberapa kali gagal mendatangkan pemain, dan salah satu pemain yang sangat disesali gagal didatangkan adalah Milan Skriniar dari Inter Milan. Oleh sebab itu, Kampas menilai aktivitas transfer PSG sebetulnya tidak bagus-bagus amat. Ia menilai PSG harusnya bisa melakukan lebih banyak. PSG mendatangkan 7 pemain baru, dan penasihat olahraga yakni Luis Campos tidak puas dan merasa PSG masih belum sempurna. Manchester United siapkan 1,2 triliun rupiah untuk belanja di musim dingin. Aktivitas belanja Manchester United masih belum akan terhenti. Terbaru Setan Merah dilaporkan siap memberi budget lebih bagi Erik ten Hag di bursa transfer musim dingin mendatang. Mereka disebut-sebut akan membekali sang manajer dengan dana belanja sebesar 100 juta pounds di musim dingin mendatang. Manchester United sadar bahwa mencari striker top di bulan Januari membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jadi mereka siap mengalokasikan dana ekstra untuk Ten Hag berbelanja. Laporan tersebut mengklaim bahwa Erik ten Hag akan memprioritaskan belanja di 3 sektor. Ia ingin mendapatkan striker yang baru dan juga gelandang baru di musim dingin nanti dengan catatan ada opsi yang bagus yang tersedia. Januari, Manchester United bakal coba rekrut Yuri Tillman. Di musim dingin nanti, tim berjuluk Setan Merah dilaporkan akan mencoba mendatangkan Yuri Tillman dari Leicester City. Menurut laporan tersebut, Manchester United akan menyelesaikan transfer dari Tillman tersebut karena mereka butuh pengumuman di tim mereka. Diketahui saat ini Manchester United hanya mengandalkan sosok Christian Eriksen sebagai playmaker mereka. Di sisi lain, kontrak Tillman akan berakhir pada musim panas 2023 mendatang. Jadi Leicester City mau tidak mau harus menjualnya di musim dingin nanti jika ia ingin mendapatkan cuan. Menurut laporan yang beredar, Leicester City awalnya ingin menjual Tillman di angka 30 juta pound sterling. Namun karena kontraknya tersisa kurang dari 6 bulan, maka mereka kemungkinan menjualnya di bawah angka 20 juta pound pada musim dingin nanti. Perkuat lini pertahanan, Real Madrid incar Milan Skriniar. Carlo Ancelotti dilaporkan masih belum puas dengan komposisi bek dari Real Madrid. Jadi sang manajer berencana untuk mendatangkan bek baru dalam waktu yang dekat ini. Football Insider mengklaim bahwa Real Madrid kini mengarahkan radar mereka menuju Italia. Dikabarkan mereka ingin mendapatkan Milan Skriniar dari Inter Milan. Alasan lain mengapa Real Madrid tertarik mendapatkan jasa Skriniar karena ia bisa didapatkan secara gratis. Kontrak Milan Skriniar di Inter Milan akan habis pada musim panas 2023 mendatang, dan sejauh ini belum ada kesepakatan tercapai antara Inter Milan dengan sang bek. Jadi Real Madrid akan mencoba meyakinkan Milan Skriniar untuk menekan tanda tangan prakontrak dengan mereka di bulan Januari nanti. Transfer ke Olympiakos urung terwujud, Bakayoko bakal tetap di AC Milan. Timo Bakayoko dikabarkan bakal tetap bertahan di AC Milan hingga setidaknya Januari mendatang setelah transfernya ke Olympiakos gagal terwujud. Menurut pemberitaan dari La Gazzetta dello Sport, Bakayoko berpeluang hijrah ke Olympiakos yang tampaknya tertarik untuk mengamankan servisnya. Namun sayangnya bursa transfer musim panas di Yunani telah ditutup pada Kamis kemarin, sehingga gelandang Rossoneri tersebut tidak akan bertolak ke Athena pada musim panas ini. Mepetnya waktu yang tersedia untuk mengurus administrasi membuat transfer ini gagal terlaksana. Xavi senang Gavi akhirnya putuskan perpanjang kontrak. Gelandang muda Barcelona Gavi akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran perpanjangan kontrak, dan sang pelatih yakni Xavi Hernandez mengaku senang mendengarnya. Sebagaimana yang diberitakan sebelumnya, Gavi telah memutuskan untuk menerima tawaran perpanjangan kontrak dari tim asal Catalonia tersebut yang akan membuatnya bertahan hingga tahun 2026 mendatang. Pelotti terkesan namanya dinyanyikan oleh tifosi AS Roma.
Dipercaya sebagai starter oleh manajer Jose Mourinho di Liga Eropa, Andrea Belotti akhirnya sukses mencetakkan gol debutnya bagi AS Roma pasca istirahat dari Torino pada musim panas yang lalu. AS Roma diketahui menang 3-0 atas Helsinki di matchday kedua Liga Eropa dan mencetak salah satu gol kemenangan AS Roma yakni Andrea Belotti mengaku terkesan dengan nyanyian yang dilantunkan oleh para supporter Giallorossi kepadanya di sepanjang pertandingan. Borussia Dortmund agendakan tur pramusim 2023-2024 ke Amerika Serikat. Borussia Dortmund bertekad untuk memasuki pasar benua Amerika Utara dengan berencana melakukan tur ke Amerika Serikat pada pramusim 2023-2024 mendatang. Sebelumnya The Borussen telah mengumumkan akan melakukan tur ke Asia Tenggara pada jeda Piala Dunia 2022 ini. Dengan demikian Borussia Dortmund berharap agar nama mereka semakin dikenal dan memiliki lebih banyak fans dari luar negeri terutama di Amerika. Rosen Kaimer juga mengungkapkan bahwa dipilihnya Amerika Serikat sebagai tempat Borussia Dortmund melakukan tur pramusim juga dikarenakan banyaknya pengikut media sosial yang berasal dari negara adidaya tersebut. Dan itu adalah informasi mengenai berita bola hari ini. Bagi kalian yang suka dengan Barcelona ataupun Manchester United, jangan lupa mampir ke Barca TV berita Barcelona terbaru dan juga channel GGMU berita Manchester United terbaru. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.